Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Mulyoharjo, Ekonomi Syariah semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS Akuntansi Syariah semester 3, teman-teman. Selamat menonton. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah BPRS Rahma dari data yang di sini teman-teman ya. Untuk soal UAS Ekonomi Syariah semester 3. Ya, ini data yang kita peroleh adalah raca saldo setelah disesuaikan, teman-teman ya. Nah, kita akan mengolah data ini menjadi beberapa laporan. Laporan laba rugi ada perubahan ekuitas, keuangan arus kas, rekonsiliasi bagi hasil, jurnal penutup dan neraca setelah penutupan. Oke teman-teman, langsung saja ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu adalah ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Nah, apa sih unsur-unsur dari laporan laba rugi ini? Pertama ada penghasilan, kemudian beban, hak pihak ketiga, dan zakat. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Sini ada pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib. Ini pendapatan usaha utama lainnya sebesar 134 juta, kemudian pendapatan murabahah sebesar 1 miliar, dan pendapatan bagi hasil ini teman-teman, ada pendapatan bagi hasil murabahah, bagi hasil musyarakah, dan pendapatan operasional lainnya. Dari mana data-data ini teman-teman? Ini diambil dari sini. Ya, sini. Dari sini teman-teman. Sini. Ya, oke. Kita pindahkan ke sini, kemudian pendapatan sewa, ada pendapatan ijarah sebesar 100.000. Nah, pendapatan ini kita jumlahkan. Sini. Jadi hasilnya adalah 1.650.100.000. Kemudian dari ini kita akan mencari hak bagi hasil milik bank. Ini pendapatan pengolah bagi mudharib dikurangi dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil DST. Data ini dari mana teman-teman? Data ini kita ambil juga di sini, 332 juta. Kita pindahkan ke laporan laba rugi. Nah, ini kemudian dikurangkan ini, dan hasilnya 1 miliar 325.100.000. Nah, di sini ada beban. Sebelum kita mendapatkan laba, maka laba adalah pendapatan dikurang beban. Ini beban usaha yang dilakukan oleh BPRS Rahma selama bulan Desember. Ini teman-teman ya. Nah, di sini kita jumlahkan total beban, hasilnya sini, dan kemudian dari untuk mencari laba usaha untuk hari ini adalah dari bagi hasil milik bank dikurangi dengan total beban usaha. Nah, kemudian lalu juga ditambahkan ditambahkan pendapatan dan beban usaha. Ini pendapatan non usaha dilihat dari neraca saldo ininya, pendapatan, ini ada pendapatan non usaha sebesar 20 juta. Belum ya, kita dulu di belakang. Oke, maaf. Nah,
20 juta. Kemudian karena ini adalah pendapatan, otomatis bertambah. Di sini laba kita ditambahkan ini laba sebelum pajak. Kemudian dikurangi pajak sebesar 50 juta, maka hasilnya adalah 137 juta 100.000 rupiah. Nah, ini hasil dari laporan laba rugi. Kemudian setelah laporan laba rugi, maka ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, teman-teman ya. Nah, laporan modal ini adalah ringkasan perubahan modal suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menggambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan modal perusahaan, hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh pada perusahaan atau pada modal perusahaan. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya, BBRS Rahma, laporan perubahan ekuitas atau modal pada Desember 2019. Nah, modal saham ditambah dengan laba yang ditentukan penggunaan atau kemudian laba ini data-data ini tambahkan semuanya. Modal sahamnya dari mana teman-teman? Dari neraca saldo awal. Di sini modal ini 318 juta kita masukkan ke sini. Kemudian ini laba ya ditahan, ditambahkan, kemudian ini tambahkan semuanya teman-teman ya. Dan kemudian laba tahun berjalan, ini adalah laba tahun berjalan ini diambil dari laporan laba rugi di sini, di laba setelah pajak. Setelah pajak ini tambahkanlah, jadilah modal akhir. Hitungan singkatnya adalah saldo modal awal ditambah dengan modal saham, kemudian ditambah dengan laba ditahan, kemudian laba ditahan tahun berjalan, dan ditambah dengan ini laba. Kemudian modal akhir ini adalah 756.470.000 ya, ini ya. Bisa dilihat. Dan di sini kita masuk ke setelah ini selesai laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, kita akan selanjutnya ke laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa yang lain, diklasifikasikan dalam beberapa bentuk besar menurut karakteristik ekonominya. Nah, unsur-unsur yang berkaitan dengan neraca atau posisi keuangan adalah aset, kemudian kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Di sini. Teman-teman ya, ada aktiva dan pasiva. Ini dari mana teman-teman? Data ini dari mana sih data ini? Ya, data ini diambil dari neraca saldo awal. Sini ya, ini kas ini kita pindahkan ke sisi keuangan, kita pindahkan, kemudian utangnya kita pindahkan, pembiayaan kita pindahkan. Nah, ini kita pindahkan semua teman-teman ya. Kita dipindahkan, ini kan ini kita pindahkan semua, dan kas, kemudian pendapatan pada BI, giro pada bank, kemudian efek-efek. Nah, ini kenapa di sini minus? Karena ini di sisi dari neraca awal. Ini di sisi
kredit otomatis jika dipindah ke dalam sisi debit dia akan mengurangi. Artinya apa? Ini mengurangi ini pengisian kerugian giro pada main, mengurangi pada giro. Nah, ini efek-efek, ini pengisian kerugian efek-efek mengurangi efek-efek. Sama juga seperti ini. Ini pengisian kerugian piutang mengurangi kerugian piutang. Meskipun sama dengan yang lain, ketika ada tanda min itu artinya mengurangi atasnya teman-teman ya. Ada pembiayaan kas, ada pembiayaan dan mudharabah, musyarakah, pengisian pembiayaan musyarakah. Nah, dari sini semuanya ini adalah total dari ini, ini adalah total dari penundaan ini semua teman-teman ya. Sama dengan bawah ini total ini juga total dari sini. Nah, oke. Nah, setelah ini kita jumlahkan teman-teman total aktivanya kita jumlahkan semua. Ketemunya di sini total aktiva, total aktiva. Oke. Nah, sebelahnya apa sama? Sebelahnya adalah pasiva, terdiri dari kewajiban, dana sertifikat, dan ekuitas. Nah, nih teman-teman, data ini dari mana? Diambil dari laporan neraca awal, laporan neraca status sertifikat. Kita pindahkan ke keuangan sini dulu ya. Kewajiban, kemudian giro wadiah, ada tabungan wadiah, kewajiban bank, bagi hasil yang belum dibagikan, dan utang pajak. Ini kewajiban lain-lain kita tambahkan sini. Nah, ini adalah total kewajiban dan dana sertifikat yang kita tambahkan ke sini. Ya, kemudian ini ada ekuitas. Ini modal saham kita masukkan. Ini data ini dari neraca awal, kemudian ini dari neraca awal, dan ini saldo laba ini kita dapatkan dari laporan laba rugi di sini. 137.100 ini kita pindahkan ke sini. Itu kita jumlahkan dan hasilnya adalah ini teman-teman ya. Setelah itu kita jumlahkan total ekuitas, total pasiva. Di sini adalah total pasiva. Oke. Jadi teman-teman ya, ini total aktiva dan pasivanya adalah 9.103.470.000. Total pasivanya sama. Jadi ini balance teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita akan mencoba menjelaskan tentang laporan arus kas. Oke, ini adalah laporan arus kas, periode 2015 Desember. Arus kas ini teman-teman adalah laporan yang memuat informasi tentang kas masuk dan kas keluar dalam satu periode. Pertama adalah laba bersih ini ya, laba bersihnya, kemudian penyusutan dan data-data yang lain sampai bawah. Nah, ini teman-teman, apa sih data-data yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas ini? Ada laporan data dari laba rugi, kemudian neraca awal dan akhir tahun, dan data-data tambahan. Nah, kita jelaskan. Ini laba bersih
sebesar 137.100, kemudian ada penyusutan, kemudian arus kas dari operasional. Nah, ini dari mana teman-teman data ini? Data ini dari laporan neraca saldo awal. Kalau kita pindahkan ke sini semua, setelah itu kita jumlahkan. Ini hasilnya ini negatif atau min, nanti ini mengurangi dari data atas. Nah, kemudian ini juga arus kas dari investasi. Ini investasi, bisa teman-teman lihat ya. Kemudian ini kita jumlahkan, dan sini ini adalah minus. Nah, ini arus kas dari pendanaan. Kayak ini ya teman-teman ya, bisa lihat datanya di sini. Nah, dari sini kemudian dijumlahkan di sini. Nah, untuk mendapatkan hasil ini penambahan kas, maka semua dari atas, dari sini, dari ini kita jumlahkan ke bawah. Nah, di sini. Maka ketemunya adalah ini teman-teman, 3 miliar. Totalnya 3 miliar 547.630.000 gitu. Nah, setelah ada arus kas, maka kita akan membuat laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Nah, kita ke laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Ini jumlah pendapatan usaha utama, hasilnya dari seluruh pendapatan usaha. Kemudian ini adalah pendapatan dibagi adalah ini bawah umumnya. Dan bagi hasil yang menjadi pihak bank ini adalah pengurangan dari hak yang sudah dibagi dengan bagi hasil pihak ketiga. Maka ketemunya ini teman-teman. Nah, kemudian bagi hasil yang jadi pemilik dana yang sudah bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan ini adalah pengurangan dari ini dikurang ini dan dikurang 19 juta ini. Jadi ya, maka hasilnya seperti ini ya. Ini laporan bagi hasil teman-teman. Nah, itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat-ayat jurnal yang dibuat pada periode akuntansi untuk menutup perkiraan perkiraan sementara atau nominal akun. Bertujuan untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Kata penutup berarti mengurangi saldo rekening menjadi 0. Teman-teman. 2. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan pada keadaan akhir periode. Digunakan rekening sementara yang baru, yaitu rekening laba rugi dan istilah laba rugi. Kemudian rekening ini digunakan dalam penutupan buku pada akhir periode. Penutupan pembukuan biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Menutup semua rekening pendapatan dengan memindahkan saldo rekening pendapatan ke rekening laba. Kemudian menutup semua rekening beban dengan memindahkan rekening saldo setiap rekening ke rekening biaya ke rekening laba rugi. Dan menutup rekening laba rugi dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal ya. Sini gambarnya seperti teman-teman ya, gambarannya. Jadi yang di debit kita pindah ke kredit. Di sini pendapatan kita dari kredit ke debit, yaitu kita ikhtisarkan ini ya, laba ruginya. Di sini sama juga. Ini yang dari akun debit kita ke kredit, kemudian ikhtisarnya di debit. Ini akun kredit ke debit, ini akun debit ke kredit, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ikhtisar laba rugi ini dari laba ditahan. Maka setelah ini tutup ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya, totalnya balance ya. Dan neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah neraca saldo yang disusun
dari perkiraan saldo terbuka setelah penutupan, terdiri dari aset, utang, dan modal. Ini kasnya teman-teman. Dari ini kita pindah ke sini, teman-teman. Sudah kita pindahkan, kita semua pindahkan ke sini semua. Sudah selesai. Ini untuk neraca saldo setelah penutupan. Oke, di neraca saldo setelah penutupan ini isinya aset, utang, dan modal. Ini digunakan nantinya untuk neraca saldo pada tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.